Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis atau hipotesa. Hipotesis dan hipotesa itu memiliki arti yang sama. Kalau hipotesis itu diambil dari bahasa Inggris, sedangkan hipotesa itu dari bahasa Belanda. Nah, yang pertama adalah hipotesis merupakan suatu proposi atau pernyataan atau juga bisa sebuah jawaban sementara. Yang paling familiar adalah hipotesis itu sebuah dugaan yang mungkin benar, artinya belum tentu benar, di mana digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah untuk penelitian. Yang kedua, hipotesis adalah hasil kajian pustaka. Jadi, eh, sebelum menentukan hipotesis harus dikaji terlebih dahulu. Kebenaran hipotesis masih harus diuji kebenarannya secara empirik. Empirik atau empiris maksudnya adalah berdasarkan data yang menggunakan sampel acak. Selanjutnya, hipotesis diartikan sebagai kesimpulan bersifat sementara. Jadi sebelum ada kesimpulan final setelah hasil ujinya, maka hipotesis itu digunakan sebagai kesimpulan sementaranya. Ada 5 ciri-ciri hipotesis. Yang pertama merupakan hasil dari proses teoretik dan komparasi fakta yang handal. Secara teoretik dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, menyatakan hubungan antar variabel. Yang ketiga, harus dapat diuji. Keempat, harus spesifik dan sederhana. Dan yang terakhir adalah menyatakan pernyataan tentang karakteristik populasi. Kegunaan dari hipotesis itu sendiri memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala sebagai pengetahuan dalam suatu bidang, memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian, memberikan arah kepada peneliti, dan yang terakhir memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Itu kegunaan dari hipotesis. Pada proses menentukan hipotesa atau hipotesis itu terdapat beberapa kekeliruan, yaitu ada 2 kekeliruan. Kita lihat pada tabel pada layar, di mana jika hipotesanya benar, kemudian peneliti menerima, maka keputusannya tepat. Dan jika hipotesanya salah, atau hipotesisnya salah, kemudian ditolak atau menolak, itu keputusan yang tepat. Yang menjadi permasalahan adalah kekeliruan hipotesanya. Yang pertama, kekeliruan tipe 1 atau kesalahan tipe 1, yakni menolak hipotesa 0. Hipotesa 0 maksudnya adalah hipotesa awalnya. Padahal sesungguhnya benar gitu. Sedangkan kesalahan tipe 2-nya itu menerima hipotesanya padahal sesungguhnya salah. Nah, itu adalah kesalahan atau kekeliruan pada hipotesa. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu 2 tipe hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nihil, biasa disebut dengan hipotesis nol atau hipotesis awal, dilambangkan dengan H0. Dan ada hipotesis alternatif, dilambangkan dengan H1. Hipotesis nihil atau hipotesis nol dengan hipotesis alternatif itu adalah hal yang berbeda, atau bisa disebut adalah hipotesis alternatif itu lawan dari hipotesis nihil, di mana nantinya di antara keduanya itu harus dipilih salah satunya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah merumuskan hipotesis nihil dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, menentukan taraf signifikasi atau taraf nyata alfa dan nilai tabel. Menentukan kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan H0-nya, melakukan perhitungan statistika, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, ini untuk merumuskan hipotesis nihil atau hipotesis awalnya dan hipotesis alternatifnya. Kalau hipotesis nol atau hipotesis nihil itu hipotesis atau dugaan yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Sedangkan kalau hipotesis alternatif, hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Di sini ada beberapa bentuk umumnya. Saya akan menampilkan dengan tabel yang berbeda. Nah, ini ada jenis pengujian hipotesis.
Jadi ada hipotesis satu arah, ada dua arah. Kalau satu arah itu ada uji hipotesis sisi kiri dan ada uji hipotesis sisi kanan. Sedangkan kalau dua arah hanya ada satu. Di mana di sini ada HA0 dan H1-nya. Hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Nah, di sini ada lambang yang dibaca theta, di mana lambang ini adalah simbol parameter populasi, di mana theta 0 itu merupakan nilai parameter populasi untuk dugaan awalnya. Oke. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu untuk hipotesis awal, di mana kalau uji hipotesis sisi kiri, theta lebih besar sama dengan theta awal atau theta 0. Kemudian kalau uji hipotesis sisi kanan, itu theta lebih kecil sama dengan theta 0. Kalau dua arah, theta sama dengan theta 0. Begitu juga dengan hipotesis alternatif, di mana kalau hipotesis sisi kiri, itu adalah theta lebih kecil theta 0, dan hipotesis sisi kanan, theta lebih besar theta 0, sedangkan untuk dua arah, theta tidak sama dengan theta 0. Nah, keduanya tadi yang disebut saling berlawanan, di mana ketika dugaan awalnya theta lebih besar theta 0, maka lawannya itu lebih kecil dari theta 0. Jadi setiap dari hipotesis awal itu selalu berlawanan dengan hipotesis alternatif. Baik, untuk lebih jelas kita bisa melihat contoh dari sekotak susu, di mana di sini ada kotak susu yang bertuliskan isinya adalah 250 mili. Kemudian kita ingin mengetahui hipotesis dari isi susu tersebut. Dan yang menjadi H0 atau hipotesis awal atau dugaan awal, yaitu isi susu yang sudah kita ketahui dari kemasannya, yaitu bertuliskan 250 mili. Oke, jika kita ingin menguji apakah isi susu lebih kecil atau lebih sedikit dari 250 mili, maka kita menggunakan uji hipotesis sisi kiri. Dan jika kita ingin menguji apakah isi susu lebih banyak dari 250 mili, maka kita menggunakan uji hipotesis sisi kanan. Sedangkan jika kita ingin mengetahui apakah isi susu tidak sama dengan 250 mili, maka kita menggunakan uji hipotesis dua arah. Oke, kita kembali ke langkah-langkah pengujian hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif, kita menentukan taraf signifikasi, di mana lambangnya adalah alfa, kemudian menentukan kriteria, melakukan perhitungan statistika, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, ini tadi contoh lagi untuk pengujian hipotesis. Kalau uji dua arah, contoh H0 atau H awalnya, hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak. Kemudian hipotesis alternatifnya, hipotesis tandingan atau hipotesis lawannya. Di mana di sini uji hipotesa statistik yang alternatifnya bersifat dua arah seperti H0 sama dengan theta sama dengan theta 0. Hipotesis alternatif sama dengan theta tidak sama dengan theta 0. Wilayah kritik atau daerah penolakan H awal jika 0 lebih kecil dari theta 0 atau theta lebih besar dari theta 0. Nah, ini yang diarsir maksudnya adalah daerah dari penolakan. Sedangkan yang di tengah itu adalah daerah dari penerimaan. Untuk pengujian hipotesis uji satu arah, di mana di sini daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Sedangkan untuk uji satu arah kiri, daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Oke, lanjut, kita di sini ada contoh penentuan H0 dan H1 pada pengujian hipotesis. Contoh pertama, menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah hal itu benar? Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pernyataan penduduk desa kurang dari 3 juta per bulannya. Maka hipotesis alternatifnya kita menggunakan mu kurang dari 3 juta. Kenapa mu? Karena simbol dari rata-rata adalah mu. Nah, untuk hipotesis awalnya itu adalah lawan dari
hipotesis alternatifnya, di mana di sini hipotesis alternatifnya simbolnya adalah kurang dari, maka untuk H0-nya lambangnya adalah lebih besar dari sama dengan. Oke. Untuk contoh kedua, menurut seorang dokter paru-paru, proporsi orang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Apakah hal itu benar? Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah lebih dari 30%, di mana di sini tidak ada sama dengannya tadi, tidak ada sama dengannya. Maka, eee, hipotesis alternatifnya kita menggunakan P lebih besar 30%. P adalah, simbol dari proporsi. Oke, P lebih besar 30%. Maka hipotesa awalnya adalah lawan dari hipotesa alternatif, yaitu P lebih kecil sama dengan 30%. Kalau yang pertama itu adalah pengujian satu arah kiri, kalau yang kedua adalah pengujian satu arah kanan. Untuk contoh yang ketiga, menurut sebuah artikel rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Apakah itu benar? Nah, di sini pernyataannya adalah rata-rata berdetak sebanyak 60 kali. Maka kita menggunakan rata-rata benar atau tidak kalau 60 kali gitu. Maka kita menggunakan pengujian dua arah. Lawan dari hipotesis alternatifnya, yaitu hipotesis awalnya yaitu mu sama dengan 60. Nah, ini contoh penentuan H0 dan H1 pada pengujian hipotesis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.